Oke, jadi sebelum saya masuk dalam pokok pembahasan, saya akan sedikit cerita di dalam sebuah novel yang berjudul The Chosen karya Ken Follett ya. Ini dikisahkan tentang seorang pemuda Yahudi bernama Danny Saunders. Danny Saunders ini dibesarkan di dalam sebuah keluarga Ortodoks. Nah, si Danny ini percaya bahwa orang Yahudi adalah orang-orang pilihan Allah, dan karenanya mereka percaya bahwa mereka itu tidak perlu belajar atau mempelajari kebenaran lagi, oleh karena mereka meyakini bahwa diri mereka adalah orang-orang pilihan. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, lalu kemudian Danny ini bertemu dengan seorang pendeta Kristen yang bernama John Beers. Nah, Beers akhirnya mengajari si Danny ini tentang kebenaran Injil. Dan dari situ si Danny ini mulai menyadari bahwa dia telah salah percaya. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa orang percaya itu perlu belajar dan perlu mempelajari kebenaran untuk dapat memahami kehendak Allah. Dan kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pendeta Kristen. Dia percaya bahwa orang percaya itu perlu belajar dan mempelajari kebenaran untuk dapat melayani Allah dengan lebih baik. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, termasuk orang Kristen. Kebenaran itu adalah dasar dari setiap keputusan dan tindakan kita. Tanpa kebenaran, kita tidak akan dapat hidup dengan baik dan benar. Pemahaman akan kebenaran itu menjadi salah satu aspek yang sangat penting di dalam perjalanan spiritual seorang Kristen. Orang percaya atau orang Kristen tetap perlu untuk belajar dan menggunakan akal budinya untuk memahami kebenaran. Orang Kristen mempunyai tanggung jawab untuk menggali pemahaman mereka sendiri dan tidak hanya mengandalkan pencerahan secara instan. Nah, Tuhan memberikan kita akal budi dan kemampuan untuk mempelajari kebenaran. Dan dari itu kita harus menggunakan anugerah ini. Sebab tanpa belajar, orang Kristen itu akan beresiko salah menginterpretasikan atau beresiko meremehkan pesan firman Tuhan pada akhirnya. Nah, berkaitan dengan ini semua, maka hari ini saya akan membagikan renungan di bawah tema peranan Roh Kudus dan tanggung jawab manusia atau tanggung jawab orang Kristen. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari ayat yang sangat penting dari Alkitab, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, di mana ayat ini berbicara tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam ayat ini, Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan datang untuk mengajar dan mengingatkan orang percaya tentang segala sesuatu yang telah Dia katakan dan ajarkan. Nah, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya bacakan ya. Dikatakan di sana, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat Yohanes 14 ayat yang ke-26 ini, kita akan melihat beberapa aspek penting dalam firman ini. Maka hari ini kita akan mempelajari beberapa aspek penting itu. Nah, apa saja aspek pentingnya? Yang pertama adalah pengenalan akan Roh Kudus. Pertama-tama kita akan memahami secara singkat beberapa hal tentang Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu sih? Ya kan? Kita harus tahu terlebih dahulu siapa Roh Kudus itu. Nah, yang pertama, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal.
Roh Kudus itu bukanlah sekedar kekuatan atau tenaga aktif Allah seperti yang dipercayai oleh saksi-saksi Yehuwa atau saksi-saksi Yehova. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya, jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, ini hanya sekilas saja tentang Tritunggal ya, karena tidak sedang membahas doktrin Tritunggal. Kemudian siapa Roh Kudus? Roh Kudus, yang kedua, Roh Kudus itu adalah pribadi. Nah, ini terlihat ketika Roh Kudus itu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pribadi dan memiliki ciri-ciri seorang pribadi. Nah, jika kita melihat ayat nas tadi ya, Yohanes 14 ayat yang ke-26 yang di bagian B, dikatakan dia akan mengajarkan, dia akan mengingatkan. Kemudian di dalam kitab yang lain kita coba lihat di dalam Nehemia 9 ayat yang ke-20a. Dikatakan di sana, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Kemudian lagi di dalam Lukas 12 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, semua itu jelas adalah hal-hal yang dilakukan oleh seorang pribadi. Kemudian Roh Kudus ini mempunyai pikiran. Nah, ini juga adalah salah satu ciri-ciri seorang pribadi. Tadi kan dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengajar dan mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan. Nah, bahwa Roh Kudus itu bisa mengajar atau mengingatkan, ini kan jelas menunjukkan bahwa dia itu mempunyai pikiran. Dan mempunyai pikiran itu adalah salah satu ciri dari seorang pribadi. Bukan hanya saja mempunyai pikiran, namun Roh Kudus juga mempunyai ciri-ciri seorang pribadi yang lain. Nah, seperti contohnya, Roh Kudus itu apa? Mempunyai perasaan. Nah, jika kita melihat di dalam Efesus 4 ayat 30, kemudian Yesaya 63 ayat yang ke-10, kedua ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh mendukakan atau menyedihkan Roh Kudus. Dan itu menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai perasaan. Selain mempunyai perasaan, apalagi Roh Kudus mempunyai kehendak. Ketika kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, ayat ini jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai kehendak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah maksudnya rumah Allah ya. Tetapi anehnya dia melanjutkan dengan kata-kata dan bahwa Roh Allah diam di dalam kami. Nah, kalau memang tubuh kita ini adalah bait Allah atau rumah Allah, maka itu seharusnya berarti bahwa Allah lah yang tinggal di dalam tubuh kita. Tetapi di sini apa? Paulus mengatakan Roh Allah, artinya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, maka di sana Rasul Paulus berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, belajar dari beberapa hal tentang Roh Kudus tadi, maka adalah penting bagi kita orang percaya untuk tidak memandang rendah atau mungkin menomorduakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita dapat dan boleh bergantung sepenuhnya di dalam segala hal. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, kalau kita tadi sudah belajar pengenalan akan Roh Kudus, tentang siapa Roh Kudus, nah maka sekarang
di poin yang kedua ini kita akan mempelajari tentang apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan seorang Kristen berdasarkan Yohanes 14 ayat 26, dan apa yang menjadi tanggung jawab orang Kristen di dalam pengetahuan akan kebenaran. Ayo sekali lagi kita baca ayatnya ya. Dikatakan di sana apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, maka kita dapati ada beberapa peranan Roh Kudus di dalamnya. Nah, apa saja perannya dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, mengajar. Roh Kudus itu adalah guru yang sempurna. Dia mengajar kita tentang firman Tuhan dan membimbing kita di dalam pemahaman akan kebenarannya, termasuk di dalamnya mengajar kepada orang percaya bagaimana harus menafsirkan segala perkataan Kristus atau menafsirkan firman Tuhan itu dengan benar, sehingga mereka pun dapat mengajari orang lain dengan benar. Nah, mengenai hal ini di dalam komentarnya John Gill itu berkata, dia akan mengajarimu segala hal. Ini adalah pekerjaan dan urusan roh yang benar untuk mengajar, menafsirkan, dan menjelaskan semua hal yang telah dikatakan Kristus kepada mereka, untuk membuatnya lebih jelas dan mudah dipahami, untuk mengajar mereka dalam segala hal yang diperlukan untuk keselamatan, agar mereka mengetahuinya dengan baik, sehingga mereka dapat mengajari orang lain. Itu kata Gill. Nah, jadi contohnya ini, pengajaran Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Nah, itu di dalam Yohanes 14 ayat 26 ayat nas kita tadi ya, di mana Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Roh Kudus akan mengajar mereka dan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang telah Dia katakan kepada mereka. Kemudian contoh berikutnya, pengajaran Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Nah, di dalam surat-surat Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mencatat peran Roh Kudus dalam memberinya pengertian tentang kebenaran dan ajaran Kristus. Nah, sebagai contoh, dalam 1 Korintus 2 ayat 13, Rasul Paulus ini menulis seperti ini. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, jika kita lihat di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan Modern Bible dikatakan, kami juga membicarakan hal-hal ini tidak dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi yang diajarkan oleh Roh Kudus untuk menjelaskan hal-hal rohani secara rohani. Nah, dalam konteks ini, Rasul Paulus mengakui peran Roh Kudus di dalam mengajar dan memberinya pemahaman tentang kebenaran. Kemudian yang ketiga, pengajaran Roh Kudus kepada semua orang percaya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima darinya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, ini kalau di dalam terjemahan lain, ini akan tampak jauh lebih jelas. Nah, seperti di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Dikatakan di sana apa? Tetapi mengenai kalian sendiri, Kristus telah mencurahkan rohnya padamu, dan selama rohnya ada padamu, tidak perlu ada orang lain yang mengajar kalian.
sebab rohnya mengajar kalian tentang segala sesuatu, dan apa yang diajarkannya itu benar, bukan dusta. Sebab itu hendaklah kalian taat pada apa yang diajarkan oleh roh itu, dan hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Kristus. Sebagai catatan ya, perlu diketahui bahwa orang lain, tadi kan kita sempat menyebutkan ada kata-kata orang lain ya. Perlu diketahui bahwa orang lain di dalam ayat tadi itu, di dalam konteksnya itu merujuk pada penyesat-penyesat atau orang-orang yang berusaha akan menipu. Nah, itu yang dimaksudkan orang itu tadi seperti itu. Jadi bukan berarti kita itu benar-benar tidak boleh diajar atau belajar dari orang lain dalam proses kita memahami atau belajar kebenaran. Artinya apa? Artinya selama ada orang yang sudah diajar oleh Roh Kudus dalam kebenaran, maka jelas kita boleh diajar dan belajar darinya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya itu memiliki Roh Kudus yang mengajar mereka tentang kebenaran-kebenaran rohani dan ajaran-ajaran Allah. Itu tadi mengajar. Kemudian yang kedua, Roh Kudus, peran Roh Kudus itu untuk mengingatkan. Mengingatkan apa? Pengingat atas firman Tuhan. Roh Kudus dapat mengingatkan seseorang tentang ayat-ayat Alkitab yang relevan dalam situasi-situasi tertentu. Nah, misalnya ketika seseorang itu menghadapi ujian atau masalah, Roh Kudus itu bisa membawa kembali ayat-ayat yang menguatkan iman dan memberi hikmat. Nah, ini berarti Roh Kudus membantu kita agar kita itu tidak lupa dan tetap setia pada ajaran-ajaran Kristus atau kebenaran firman Tuhan. Nah, contohnya kembali lagi kita dalam ayat Nas. Dalam ayat ini Yesus itu berbicara pada murid-muridnya tentang peran Roh Kudus sebagai pengingat, karena dikatakan dari sana, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam konteks ini, Yesus berbicara tentang bagaimana Roh Kudus akan membantu para murid untuk mengingat ajaran dan kata-katanya. Nah, ini mencakup pengingatan terhadap pengajaran-pengajaran Yesus yang mereka sudah terima atau yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Selain itu, pengingatan oleh Roh Kudus juga dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus mengingatkan orang percaya, contohnya untuk tidak berbuat dosa. Nah, misalnya ketika seseorang itu sedang tergoda untuk melakukan dosa, nah Roh Kudus akan mengingatkannya tentang konsekuensi dosa tersebut. Kemudian Roh Kudus mengingatkan orang percaya untuk melakukan hal yang benar. Nah, misalnya ketika seseorang itu sedang ragu untuk melakukan sesuatu yang benar, Roh Kudus akan memberikan keyakinan kepadanya untuk apa? Melakukannya. Lalu Roh Kudus sebagai pengingat apa? Roh Kudus mengingatkan orang percaya tentang janji Tuhan. Nah, misalnya ketika seseorang itu sedang mengalami kesulitan, Roh Kudus akan mengingatkan tentang janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Nah, tetapi rupa-rupanya ada sedikit masalah di sini. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menafsirkan secara tidak bertanggung jawab, bahkan salah di dalam menafsirkan ayat ini. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa orang Kristen bisa hanya mengandalkan Roh Kudus di dalam pengetahuan. Mereka percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan mereka pemahaman itu secara instan. Nah, pandangan ini jelas tidak benar dan bahkan salah. Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia, dan bukan juga adalah cara kerja Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus memang adalah penolong yang akan membimbing dan mengajar manusia, tetapi dia tidak akan mengajar secara instan.
Kristen itu tetap perlu untuk belajar dan menggunakan akal budinya untuk memahami kebenaran. Belajar itu adalah sebuah proses yang membutuhkan yang namanya waktu dan juga usaha. Orang Kristen perlu mempelajari dari berbagai sumber, mulai dari Alkitab, buku-buku, artikel-artikel, dan bahkan orang lain yang telah diajar oleh Roh Kudus. Nah, di dalam proses ini, peran Roh Kudus itu memegang peran sentral di dalam membimbing, menerangi, dan membantu orang Kristen untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam mengenai kebenaran. Roh Kudus itu adalah penolong yang akan membimbing dan mengajar orang percaya. Namun Roh Kudus itu tidak akan menggantikan belajar. Nah, ini yang perlu untuk selalu kita ingat. Roh Kudus itu tidak akan menggantikan belajar. Ada salah satu teolog Kristen yang mengajarkan pentingnya penggunaan akal dan usaha manusia di dalam memahami kebenaran Allah. Itu adalah Agustinus dari Hippo. Nah, ini Bapak gereja ya. Nah, Agustinus ini menekankan bahwa iman dan akal bekerja bersamaan dalam upaya memahami iman Kristen. Meskipun dia meyakini peran Roh Kudus dalam memberi penerangan, dia juga menekankan peran akal dan pendidikan. Itu artinya proses belajar itu tetap diperlukan. Ini salah satu kutipan terkenalnya dari Agustinus ya. Agustinus berkata, berdoa seolah-olah segalanya tergantung pada Allah, tetapi bekerja seolah-olah segalanya tergantung pada kamu. Jadi sekali lagi, usaha kita di dalam belajar itu juga sangat-sangat menentukan. Nah, dalam kutipan ini, Agustinus menekankan pentingnya berdoa dan mengandalkan Roh Kudus di dalam memahami kebenaran. Tetapi, dia juga menekankan bahwa usaha manusia, belajar ya maksudnya, dan penggunaan akal di dalam mempelajari kebenaran, ajaran kebenaran, itu sangat penting. Itu dari Agustinus Hippo. Nah, selain dari Agustinus dari Hippo, ada juga banyak teolog Kristen yang membagikan pandangan bahwa manusia itu perlu menggunakan akal dan usaha, itu artinya belajar ya, di dalam memahami kebenaran selain bergantung pada Roh Kudus. Nah, ini saya berikan beberapa pandangan lagi dari beberapa teolog-teolog terkenal ya. Ada Thomas Aquinas. Di dalam pandangannya, dia menggabungkan pemikiran dari Aristoteles dengan teologi Kristen dan menganggap bahwa akal manusia adalah alat yang penting dalam memahami iman. Itu pemahaman dari Thomas Aquinas. Kemudian yang kedua ada John Calvin. Nah, Calvin ini adalah salah satu tokoh reformasi Protestan yang sangat menekankan pendidikan dan penggunaan akal di dalam memahami kitab suci. Dia percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja melalui Alkitab dan manusia perlu belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan akal sehat. Itu kata Calvin. Lalu berikutnya ada Martin Luther. Nah, Martin Luther ini adalah salah satu tokoh paling terkenal ya dalam reformasi Protestan. Ini dia juga sangat mementingkan pengajaran dan pemahaman Alkitab. Dia mendukung akses langsung orang percaya terhadap Alkitab dan mendorong pendidikan bagi semua orang agar mereka dapat membaca dan memahami firman Tuhan. Ya, jadi orang percaya atau orang Kristen itu tidak bisa hanya mengandalkan Roh Kudus di dalam pengetahuan. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Roh Kudus itu adalah penolong yang akan membimbing dan mengajar orang percaya. Tetapi orang percaya
tetap perlu untuk belajar dan menggunakan akal budinya untuk memahami kebenaran. Artinya apa? Artinya ada peranan Roh Kudus dan ada tanggung jawab orang percaya di dalam proses memahami kebenaran. Amin, saudara-saudara? Amin. Nah, itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat. Peranan Roh Kudus yang keempat adalah memberikan penghiburan. Roh Kudus juga adalah penghibur bagi setiap orang percaya. Dia mendekat dan memberikan penghiburan dalam hati kita saat kita itu merasa sendirian atau sedang terluka atau galau lah kalau dalam bahasa sekarang ya. Nah, itu contohnya di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di sana, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dalam ayat ini, Rasul Paulus bersaksi bahwa Roh Kudus itu menghiburnya di dalam segala kesusahannya. Roh Kudus memberikan kekuatan dan pengharapan kepada Rasul Paulus ketika dia menghadapi berbagai tantangan di dalam pelayanan. Kemudian ada juga di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Dikatakan selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin besar, makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa Roh Kudus itu menghibur jemaat mula-mula. Roh Kudus memberikan kekuatan dan pengharapan kepada jemaat mula-mula ketika mereka sedang menghadapi penganiayaan. Dengan Roh Kudus sebagai penghibur, maka orang percaya atau orang Kristen tidak akan pernah merasa sendirian atau putus asa. Roh Kudus akan selalu ada untuk kita, memberikan kekuatan dan penghiburan yang kita butuhkan. Amin. Amin. Oke, jadi kesimpulannya ada 2 aspek penting yang harus orang Kristen tahu agar pengetahuan akan kebenarannya itu dapat bertumbuh. Yang pertama yang harus dia tahu adalah pengenalan akan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, orang Kristen atau orang percaya harus tahu peranan Roh Kudus dan tanggung jawab orang Kristen itu sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, belajar dan mempelajari kebenaran itu adalah suatu hal penting bagi orang percaya atau orang Kristen. Karena belajar dan mempelajari kebenaran itu akan membantu orang percaya untuk satu, memahami kehendak Allah. Kemudian yang kedua, bertumbuh dalam iman. Kemudian yang ketiga, melayani Allah dengan lebih baik. Nah, maukah hari ini saudara merubah mindset saudara yang mungkin selama ini salah, dan ke depan akan memberikan akal budi saudara untuk belajar dan mempelajari kebenaran? Jawablah itu di hadapan Tuhan. Kiranya renungan hari ini dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.